Salam, jumpa pagi ini bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Kita berjumpa dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan telah menuntun kehidupan saudara-saudara dan saudara siap mengakhiri pekan ini dengan sukacita. Pagi ini saya berbagi firman Tuhan Injil Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keterangan ayat 10 ini perlu kita teliti. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Mereka yang mengikutinya itu menunjuk kepada komunitas banyak orang. Dengan kekuatan, mujizat, pengajaran yang indah, daya kesembuhan ilahi yang Tuhan Yesus miliki, membuat bukan hanya murid-murid yang mengikuti dia, tetapi banyak orang lain, orang sakit, rakyat-rakyat kecil, orang-orang yang tak berdaya, banyak orang yang tertarik untuk mengikuti Yesus dan mendengar apa katanya, melihat apa yang dilakukan. Saudara, apakah mereka hanya menjadi rombongan orang tanpa tujuan? Terkadang saudara, cerita-cerita menakjubkan dalam kitab Injil diceritakan begitu rupa dan banyak orang menjadi takjub. Tetapi jangan lupa pula bahwa banyak orang yang sama, mereka pula lah yang berteriak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan-jangan mereka hanya satu kerumunan tanpa arti. Mereka hanya satu gerombolan manusia yang tanpa arah, berjalan hanya untuk melihat, tapi mereka tidak pernah mau meresapi makna perjalanan bersama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbalik dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dari kelompok komunitas, dari mereka yang berkerumun, mereka yang mengikut Tuhan Yesus dari kelompok-kelompok, sekarang Yesus menunjuk kepada individu. Kekuatan iman kita itu, saudara, semua nilai yang kita dapati toh pada akhirnya berpulang pada diri kita masing-masing. Kemampuan kita meresapi satu makna kehidupan itu ditujukan kembali kepada saya dan saudara. Saudara bisa saja membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi jangan-jangan itu hanya bermanfaat untuk persekutuan-persekutuan yang besar. Sebab engkau sendiri tidak bertumbuh sebagai individu yang meresapi setiap perkataan firman Tuhan. Perwira ini, saudara, dia berbeda. Dia hadir bukan dalam kelompok. Dia hanya hadir dalam kepentingan bahwa hambanya sedang sakit di rumah. Dan ia bilang pada Tuhan Yesus, "Sepatah saja Tuhan katakan, maka saya percaya bahwa hambaku di rumah akan sembuh." Bayangkan saudara, dia bukan tipe orang yang mau terlibat dalam banyak orang untuk melihat karunia dan mujizat-mujizat besar. Dia orang yang percaya dengan sepenuh hati. Dia mendisiplinkan diri bahwa dia begitu yakin dengan Tuhan Yesus dan segala kuasanya. Keyakinan ini, saudara, harus membongkar kembali kekuatan iman kita. Sebab seringkali kita hanya ada untuk mengikut arus kehidupan ini. Ketika orang beribadah, kita beribadah. Ketika orang bernyanyi, kita bernyanyi. Ketika orang bertepuk tangan, kita bertepuk tangan. Ketika orang ada dalam komunitas untuk berdoa, kita berdoa. Tetapi apakah kita sendiri secara individu mampu untuk melakukan rutinitas iman dalam relasi kita dengan Tuhan? Saudara, perwira ini mengajarkan kepada kita tentang keyakinan. Iman harus lahir dari keyakinan. Kepada para murid, Tuhan Yesus mengajarkan tentang mereka bagaimana kekuatan iman. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tambahkan iman kami." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja,
Katakan kepada pohon itu jatuh, dia akan jatuh. Katakan kepada gunung itu untuk pindah, dia akan pindah. Berarti Tuhan tidak menambahkan iman. Kekuatan iman kita lah yang harus bertumbuh setiap hari. Supaya kita benar-benar merasapi arti kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Keyakinan ini harus kuat. Terkadang orang-orang yang kita rasa dia jauh dari Tuhan, justru mereka lah yang punya keyakinan yang kuat dalam hidup ini. Sebab mereka bukan tipe orang-orang yang ikut arus dengan perubahan-perubahan. Mereka adalah orang-orang yang terus bertarung, memperkuat keberadaan diri. Ketika mereka mengatakan bertobat, mereka betul-betul bertobat. Ketika mereka mengatakan mengikut Yesus, mereka akan betul-betul mengikut Yesus. Dan perwira ini dipuji. Bayangkan, tidak ada seorang pun di Israel. Satu komunitas Israel justru belajar dari seorang perwira ini. Ada satu individu yang dia menjadi menonjol karena keyakinan ini. Saudara, pernahkah saudara menyadari bahwa orang memperhatikan kehidupan kita? Pernahkah nilai-nilai kehidupan kita itu betul-betul dibanggakan oleh orang lain? Pernahkah kehadiran kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Orang menjunjung, menaruh nilai yang tinggi dari keberadaan kita. Sayangnya saudara, kadang-kadang dan banyak seringkali kita lebih tenggelam dalam kehidupan. Orang tidak mempercayai kita. Orang menganggap bahwa nilai-nilai yang ada pada kita sampah. Karena kita hanya ada di kelompok besar, tapi secara individu kita tidak kuat untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari taruh hatimu pada Tuhan. Percayalah pada Dia. Yakinlah bahwa Dia menuntun langkahmu. Yakinlah bahwa engkau harus membuktikan keberadaan dirimu di dunia ini. Dan engkau harus beriman dengan kuat kepada Dia. Mulai pagi ini, hadirlah dengan satu perenungan diri yang dalam. Bahwa di antara berbagai kerumunan, engkau anak Tuhan. Engkau berbeda. Engkau akan tetap berkualitas di tengah perubahan zaman yang keras ini. Saudara, kehidupan saya dan saudara itu diperingatkan secara kuat. Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Justru kita secara individu harus makin kuat di gelombang kejahatan. Karena orang-orang seperti ini akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit di antara angkatan yang bengkok hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kehidupan kami bukan kehidupan ikut arus. Kami tetap setia, kuat dan beriman kepadamu dalam keyakinan. Amin.